Pinjaman paylater ataupun dana tunai sampai dengan 25 juta. Oke, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka video ini. Jadi di video kali ini akan aku jelaskan bagaimana cara untuk mendaftar Indodana. Pinjamannya itu bisa berupa paylater ataupun juga bisa berupa dana tunai. Totalnya bisa sampai dengan 25 juta ya. Oke, teman-teman yang penasaran silahkan simak video singkat ini bagaimana cara untuk mendaftarnya ya. Oke, yang pasti ini adalah aplikasi pinjaman yang sudah terdaftar resmi ada di OJK sehingga semuanya aman ya. Oke, kita cek saja ya. Dan ini adalah edaran OJK yang paling terbaru saat video ini dibuat ya, tanggal 27 September tahun 2024. Pinjaman ini terdaftar sejak tahun 2020 ya. Namanya adalah Indodana. Artinya dia selalu mengikuti ketentuan aturan yang ada di OJK. Bunganya tidak boleh terlalu tinggi. Kemudian cara menagihnya juga diatur oleh OJK ya. Tidak ada yang namanya mengancam, mengintimidasi, apalagi menyebarkan data. Yang tertarik bisa langsung install aplikasinya, kemudian buka, tampilannya seperti ini. Dan setelah itu teman-teman di sini kita swipe aja ya ke kanan ya, tapi boleh dibaca ya. Ini adalah pinjaman paylater dan juga pinjaman tunai sampai dengan 25 juta. Kemudian di sini paylater 30 hari bunganya 0 ya. Jadi teman-teman ini agak lumayan ya. Kemudian teman-teman juga untuk tenornya maksimal 1 tahun, 12 bulan. Ini juga lumayan banget ya. Oke, langsung saja kita klik masuk. Kemudian ada disclaimer, silakan dibaca, scroll ke bawah ya, dan kemudian kita klik setuju. Setelah itu kita ada notifikasi untuk izin lokasi. Kita klik saja izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Kemudian kita masukkan nomor handphone yang dipakai sehari-hari. Kemudian klik masuk ya. Dan setelah itu teman-teman diminta untuk masukkan PIN. Ini karena ini pernah daftar sebelumnya. Untuk yang baru pertama kali daftar biasanya di sini muncul untuk masukkan kode OTP dan juga diminta untuk membuat PIN baru ya. Oke, silakan isi dan klik lanjutkan. Kemudian teman-teman ini klik saja yang saya mengerti ya. Dan setelah itu ini juga sama, klik saja yang setuju. Kemudian tampilannya adalah seperti ini ya. Disclaimer dulu bahwa ini bukanlah endorse untuk mengajukan pinjaman ya. Dan ini hanya sharing info aja bagaimana sih cara untuk mengajukan pinjaman di Indodana. Oke teman-teman, ini kita klik yang lengkapi formulir untuk melanjutkan pendaftaran. Ada beberapa yang harus kita isi, mulai dari informasi pribadi ya, nama sesuai KTP, email, kemudian pendidikan terakhir, kemudian juga nama ibu kandung ya. Kemudian juga lokasi, alamat saat ini silahkan pilih, bisa menggunakan alamat KTP atau diisi alamat sesuainya ada di mana ya, tempat tinggalnya saat ini di mana. Kemudian juga kontak darurat juga silahkan diisi ya. Bisa orang tua, kakak kandung, adik kandung, saudara ipar atau yang apapun ya, yang cocok yang mana silahkan dimasukkan. Dan setelah itu teman-teman juga diminta untuk mengisi pekerjaan, mulai dari jenis pekerjaannya apa, silahkan dipilih yang paling sesuai yang mana ya. Kemudian setelah itu juga penghasilan lainnya kalau ada. Kemudian juga ada pertanyaan, memiliki pinjaman lainnya atau tidak ya, silahkan diisi yang sesuai, kemudian klik lanjut. Oh ya, sebelumnya aku mau spill nih, aku nemu jam tangan pintar hanya 100 ribuan di Shopee. Desainnya bagus banget ya, ini kece banget, sporty banget ya. Nah teman-teman, ini fiturnya juga sangat lumayan ya, ada banyak. Oke, akan aku bacakan ya. Di sini layarnya itu sudah SD, kemudian nanti bisa nerima panggilan, kemudian panggilan keluar juga bisa ya. Mengatur musik dari jam ini juga bisa, dan tentunya ini bisa merekam seluruh kegiatan olahraga kita. Menerima SMS juga bisa ya, notifnya nanti akan muncul di jam tangan ini. Saat ada WhatsApp juga bisa. Kemudian untuk menekan tombol kamera juga bisa dari sini ya. Nanti hubungkan saja ke handphone kita. Oke, kita cek yang lainnya ya. Nah, di sini layarnya itu 2 in, jadi lumayan besar ya. Ini memudahkan kita untuk membaca pesan apa saja yang muncul di sini. Kemudian di sini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass. Ini adalah spesifikasi layar-layar yang dipakai di handphone-handphone terbaru ya. Kemudian nanti saat boring kita pun bisa memainkan game-game ringan yang ada di jam tangan ini. Teman-teman bisa tambahkan sendiri game apa saja yang teman-teman sukai ya. Dan saya ulang lagi nih, jam tangan pintar ini bisa mengontrol panggilan ya. Panggilan yang ada di handphone itu bisa langsung otomatis kita kontrol dari jam tangan ini. Teman-teman langsung hubungkan saja nanti melalui Bluetooth. Kemudian jam tangan ini juga sudah waterproof ya, IP68. Jadi teman-teman yang mungkin sering kehujanan ataupun kerja di tempat yang berair itu tidak masalah karena sudah waterproof. Oke teman-teman yang tertarik bisa langsung buka link produk yang ada di bawah ini dan langsung masukkan ke keranjang agar tidak lupa dan juga tidak hilang ya. Silakan masukkan ke keranjang agar tidak lupa dan juga tidak hilang. Oke, kita lanjutkan tutorialnya. Kemudian teman-teman juga akan diminta untuk foto KTP dan juga selfie. Ini wajib KTP asli, bukan scan, bukan fotokopi ya. Kemudian untuk selfie juga langsung dari kamera ya. Pastikan di tempat yang terang, internetnya lancar ya. Oke, silahkan lakukan dan klik selesai kalau sudah. Kemudian akan tercentang semuanya seperti ini, langsung saja kita klik ajukan. Oh ya, di bawah untuk registrasi offline ini teman-teman bisa skip ya karena kita mendaftar online. Kemudian kode referral ini juga boleh dikosongkan saja ya. Oke, kita klik ajukan, kemudian ada notifikasi. Ini kita diminta ngecek lagi intinya ya. Silahkan klik saja ya kalau memang sudah sesuai.
Kemudian ada tampilan seperti ini ya, formulir pengajuan sudah terkirim. Nah ini kita klik OK saja, kemudian kita tunggu. Biasanya sih tidak lamanya, tidak sampai 1 hari langsung akan mendapatkan limitnya ya. Dan nanti kalau sudah mendapatkan limitnya, tampilannya seperti ini, nanti bisa kita pakai untuk berbelanja online atau belanja apapun ya, ataupun juga bisa kita tarik tunai dengan cara kita klik dana tunai yang ada di bawah ya. Nah kemudian nanti tampilannya seperti ini, pinjamannya itu kelipatan 1 juta, mulai dari 1 juta sampai dengan limit maksimalnya berapa ya. Kemudian untuk lama pinjaman sampai dengan 12 bulan, nanti teman-teman silahkan isi sesuai kemampuannya. Kemudian detail pinjaman nanti kita cek ya. Oke teman-teman, silahkan langsung saja ya kita simulasi. Misalkan kita pinjam 3 juta, kemudian tenor 3 bulan ya. Di sini muncul biaya provisi 480, ini setara dengan 16%. Menurut saya ini besar sekali ya. Teman-teman silahkan, yang tidak masalah lanjutkan, tetapi yang menurut teman-teman besar keberatan silahkan skip, jangan dicoba ya. Kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman. Untuk bunganya sih ini tidak sampai 9% sesuai OJK ya, di bawah OJK, tapi ya harus dipikirkan juga bahwa provisinya tadi terlalu besar ya. Kemudian kita diminta untuk menunggu maksimal 1 hari, tapi biasanya ini hanya 30 menit atau tidak sampai 1 jam sudah masuk ke rekening ya. Dan untuk membayar kita gampang, nanti tinggal kita klik bagian tagihan. Kalau memang dananya sudah masuk ke rekening, di sini akan muncul tagihan-tagihannya. Tinggal kita klik, kemudian kita klik bayar dan kita pilih metode pembayarannya yang mana ya. Oke, jadi seperti itu cara untuk mengajukan pinjaman baik paylater ataupun dana tunai di aplikasi Indodana. Teman-teman yang ingin bertanya boleh, masih bingung mungkin ya, silahkan tulis saja di kolom komentar agar nanti aku bisa menjawabnya. Termasuk teman-teman yang ingin sharing, mungkin punya pengalaman ya, mungkin pernah gagal di sini atau mungkin terlalu besar bunganya atau apapun ya, tulis saja di kolom komentar agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.